Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazrul Falah Hidayat dengan NPM 06/2019.1.07201 ingin menjelaskan program yang telah saya buat. Pertama, di sini saya membuat entity data dengan package entity data dengan kelas yang pertama yang ingin saya jelaskan, yaitu kelas penyewa entity. Nah, di dalam kelas ini terdapat library Java Util Date. Ini digunakan untuk membuka library tentang tanggal. Lalu kita masuk ke dalamnya, ke dalam kelas penyewa entity. Di dalam kelas penyewa entity 07201 di sini terdapat konstruktor penyewa entity 07201 dengan parameter yang berisikan nama, nomor KTP, tanggal lahir, daerah asal, status, nomor telepon, tanggal check-in, serta tanggal check-out. Setelah itu, seluruh parameter tersebut akan dipanggil kembali dengan menggunakan perintah super. Super dengan parameter di dalamnya sesuai dengan parameter yang ada di dalam konstruktor, yaitu nama, nomor KTP, tanggal lahir, daerah asal, status, nomor telepon, tanggal lahir, tanggal check-in, serta tanggal check-out. Lalu di bawahnya terdapat suatu konstruktor tanpa parameter, yaitu penyewa entity. Dan di bawah penyewa entity di sini adalah polymorph overriding, yang mana di dalamnya ini adalah getter dari nama, lalu di return dikembalikan lagi alias untuk memanggil kembali nama tersebut, dan begitu pula dengan data parameter yang lainnya, nomor KTP, tanggal lahir, daerah asal, status, nomor telepon, tanggal check-in, serta tanggal check-out. Semuanya menggunakan polymorph overriding. Lalu di sini bertuliskan extend penyewa abstract entity, yang mana data penyewa entity 07201 yang ada dalam kelas ini merupakan pewaris. Ini hasil pewarisan dari kelas penyewa abstract entity 07201. Kita buka kelasnya. Nah, di sini terdapat beberapa atribut dari nama, nomor KTP, daerah asal, nomor telepon, status yang bertipe data string. Lalu di sini juga ada tanggal lahir, tanggal check-out, dan tanggal check-in yang bertipe data date. Lalu di bawahnya terdapat konstruktor yang berparameter sesuai dengan atribut yang ada di atas. Lalu di bawah konstruktor yang berparameter, di sini terdapat peletakan data nantinya yang akan digunakan untuk penampungan data nama, nomor KTP, tanggal lahir, daerah asal, nomor telepon, status, tanggal check-in, dan tanggal check-out. Nah, setelah itu di bawah penampungan data tadi terdapat konstruktor penyewa abstract entity yang tidak berparameter. Setelah itu di sini ada yang namanya getter dan setter. Getter di sini adalah getter nama, dan setter nama, fungsi setter nama ini sebagai inputan nama, yaitu string bertipe data string, dan begitu pula data-data parameter yang lainnya menggunakan getter dan setter. Setelah itu kita masuk ke dalam pemilik cost entity. Nah, di dalam pemilik cost entity ini terdapat konstruktor nama, nomor KTP, serta nomor telepon, yang mana nantinya ini adalah khusus sebagai pemilik kos saja. Sehingga
data yang akan diinputkan hanya nama, nomor KTP dan nomor telepon. Lalu di sini ada juga polymorph overriding, yaitu getter nama. Dan tidak luput pula di sini juga ada pewarisan dari pemilik kos abstract entity. Kita buka kelas pemilik kos abstract entity-nya. Nah, di sini terdapat atribut nama, nomor KTP serta nomor telepon yang bertipe data string. Lalu di dalam konstruktor pemilik kos abstract entity ini terdapat parameter nama, nomor KTP serta nomor telepon. Lalu di sini juga ada penampungan data inputan nantinya, yaitu inputan nama, inputan nomor KTP serta inputan nomor telepon bagi pemilik kos. Lalu di sini juga ada getter dan setter. Getter di sini untuk getter nama dan setter nama di sini sebagai inputan nama pemilik kos. Lalu di sini getter nomor KTP. Lalu di sini juga ada setter nomor KTP sebagai inputan tipe data string dari nomor KTP. Lalu di sini juga ada getter nomor telepon dan di sini ada setter nomor telepon sebagai inputan dari tipe data string nomor telepon. Lalu kita masuk ke dalam kelas pemesanan entity. Nah, di dalam kelas pemesanan entity ini terdapat atribut-atribut. Yang pertama, atribut dari penyewa entity, dari kelas penyewa entity yang diberikan elemen data bernama penyewa. Lalu di sini juga ada pendeklarasian atribut is verified yang bertipe data boolean. Lalu di sini juga ada indeks kamar yang bertipe data integer. Nah, di sini terdapat konstruktor pemesanan entity 07201 dengan berisikan parameter indeks kamar, penyewa entity 07201 dengan elemen datanya yaitu penyewa, dan juga di sini ada is verified dengan tipe data boolean. Nah, sama seperti sebelumnya, bahwasanya di sini ada tempat penampungan bagi inputan-inputan itu. Baik itu inputan penyewa, is verified ataupun indeks kamar. Lalu di sini juga ada yang namanya getter dan setter. Nah, getter di sini mulai dari get penyewa, lalu ada set penyewa. Nah, di sini untuk menampung seluruh data-data yang akan diinputkan nantinya. Nah, lalu di sini juga ada yang namanya is verified bertipe data boolean dan juga set verified bertipe data boolean yang menjadi inputan nantinya. Jadi nanti proses tersebut akan memverifikasi. Lalu di sini ada getter dari indeks kamar yang bertipe data integer dan juga setter indeks kamar yang bertipe data integer. Lalu kita masuk ke kamar entity 07201. Nah, di dalam kelas ini, kelas kamar entity 07201 terdapat tipe data string yang bersifat statis. Nah, sehingga dapat terhubung ke dalam kelas yang lainnya yang memang telah diprogram atau dihubungkan dengan kelas kamar entity 07201. Nah, kelas ini berisikan kamar dengan tipe data string, yaitu kamar depan, tengah, dan belakang. Lalu di sini juga ada periode. Lanjut kita masuk ke dalam package model data. Nah, di dalam penyewa model 07201 di sini terdapat library yang mana library tersebut terhubung dengan package entity data dari kelas penyewa entity 07201 dihubungkan dengan ArrayList. Maka dari itu di sini ada library ArrayList untuk membuka fungsi ArrayList tersebut.
Nah, di sini ada yang dinamakan private ArrayList atau atribut ArrayList. Nah, yang terhubung dengan penyewa entity 07201 dari entity data, package entity data. Nah, dan diberikan elemen data penyewa entity 07201 ArrayList. Jadi, data-data penyewa model akan tertuju pada elemen ini. Sehingga data-data tersebut akan masuk ke dalam elemen ini. Nah, selanjutnya di sini ada juga konstruktor tanpa parameter sebagai inputan terbaru, data terbaru, new ArrayList dari penyewa entity 07201, yaitu kelas yang terhubung. Lalu di sini ada insert, fungsi insert untuk menginputkan data dan menambahkan data baru. Nah, di sini juga ada fungsi add. Nah, ini untuk menambah data baru. Jadi semula tempat penampungan dari penyewa entity ini kosong. Nah, ketika ada fungsi add, maka penyewa entity ini akan terisi oleh data baru. Setelah itu di sini ada fungsi cek data, yang mana cek data ini berparameter nama dan nomor KTP. Nah, di sini adalah fungsi untuk mengecek suatu data, yang mana data tersebut dicek apakah benar atau salah berdasarkan nama dan nomor KTP yang diinputkan. Lalu di sini ada getter penyewa entity ArrayList dengan parameter indeks pesanan, sehingga data tersebut direturn kembali dari penyewa entity ArrayList dengan getter sesuai dengan indeksnya, yaitu indeks pesanan, dengan dinamakan indeks pesanan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemilik cost model. Nah, di dalam pemilik cost model ini terdapat library dari package entity pemilik cost entity 07201. Lalu di sini juga ada library simple date format. Ini digunakan untuk memberikan format tanggal yang benar ketika dimunculkan. Lalu di sini ada library dari ArrayList. Nah, pada baris yang pertama yang akan saya jelaskan di kelas pemilik cost model, yaitu di sini ada atribut ArrayList yang terhubung dengan kelas pemilik cost entity 07201 dengan elemen penampungan data yang bernama pemilik cost entity 07201 hasil ArrayList-nya. Nah, lalu di sini ada konstruktor tanpa parameter pemilik cost model 07201. Jadi elemen data pemilik cost entity 07201 ArrayList ini merupakan penampungan data baru yang akan terhubung dengan kelas pemilik cost entity 07201. Lalu di sini ada juga fungsi untuk memasukkan data pemilik. Jadi ketika data pemilik itu dimasukkan, maka posisi dari elemen data yang kosong, yaitu pemilik, akan terisi dengan fungsi add. Nah, sehingga fungsi add ini berguna untuk menambahkan data baru. Lalu di sini ada fungsi cek data. Nah, sama seperti di penyewa model, ini digunakan untuk mengecek data inputan nantinya bagi pemilik kos. Apakah nama yang diinputkan serta nomor KTP yang diinputkan telah sesuai atau tidak. Nah, lalu di sini ada yang namanya show data pemilik. Nah, show data pemilik ini akan direturn dari pemilik cost entity ArrayList yang berisikan data-data baru. Nah, sesuai dengan indeksnya. Lalu kita masuk ke dalam pemesanan model. Pemesanan model 07201. Nah, kelas ini berisikan library yang terhubung dengan
entity data, package entity data dengan kelas pemesanan entity 07201 serta kamar entity 07201. Lalu di sini ada yang namanya text parse exception. Nah, di sini di parse exception ini digunakan ketika ada suatu try and catch. Nah, jadi untuk mengatasi masalah error. Lalu di sini ada simple date format, ini digunakan untuk memberikan format tanggal yang benar. Lalu di sini ada juga library ArrayList. Nah, kita mulai dari pertama, yaitu di sini ada atribut ArrayList yang terhubung dengan pemesanan entity 07201 dengan elemen penampungan data diberikan nama pemesanan entity ArrayList. Lalu di sini ada pula konstruktor pemesanan model yang mana berisikan elemen penampungan data pemesanan entity ArrayList yang nantinya akan menampung seluruh data pemesanan dan akan ditaruh di dalam pemesanan entity ArrayList. Lalu di sini ada fungsi insert pemesanan entity dengan elemen penyewa. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini ada fungsi add yang mana elemen penyewa dalam posisi kosong maka akan ditambahkan data baru dengan fungsi add. Lalu di sini ada yang namanya ArrayList yang terhubung dengan kelas pemesanan entity 07201 dengan getter dari pemesanan entity ArrayList yang sebagai penampungan data. Lalu data yang telah ditampung di pemesanan entity ArrayList akan direturn dalam fungsi ini. Nah, setelah itu di sini ada polymorph overriding yang mana polymorph ini memberikan suatu access view. Nah, jadi akses fungsi view yang mana akan menampilkan seluruh data yang ada dalam pemesanan entity ArrayList. Nama, nomor KTP, tanggal check-in, tanggal check-out, kamar, serta is verified, apakah telah diverifikasi atau belum. Nah, sesuai dengan tipe data sebelumnya di pemesanan entity, bahwasanya ada tipe data boolean is verified, maka di sini menggunakan false and true. Nah, di sini false. Apabila belum terverifikasi atau false, maka tertulis belum diverifikasi. Nah, jika sudah alias true, maka telah muncul tulisan telah diverifikasi. Setelah itu, di sini terdapat fungsi cek data, yang mana cek data kembali lagi di sebelumnya sesuai dengan nama dan nomor KTP yang diinputkan. Lalu di sini ada konstruktor pemesanan entity 07201 dengan getter show data penyewa kamar dan parameter index. Lalu mereturn seluruh data yang ada di dalam pemesanan entity ArrayList dengan getter sesuai indeksnya. Nah, dan di sini ada fungsi update is verified yang mana fungsi ini digunakan untuk menampung data-data yang akan diverifikasi nantinya sesuai dengan indeks pesanan dan juga apakah data tersebut ada di elemen ini pemesanan entity 07201. Jika ada, maka data tersebut akan diupdate dengan menggunakan fungsi set sesuai dengan indeks pesanan dan juga pesanan entity 07201. Lalu kita masuk ke dalam model data interface. Nah, di sini terdapat public interface model data interface yang mana tertulis fungsi view. Nah, maksudnya adalah interface ini akan terhubung kepada seluruh kelas yang ada di model data yang menyangkut pautkan dengan fungsi view. Jadi, ketika ada suatu kelas yang menuliskan fungsi view, maka fungsi view akan jalan, akan terlaksana dengan acuan dari model data interface ini. Jadi model data interface ini yang memegang kontrol dari fungsi view.
Lalu begitu pula dengan model cek data interface, maka model cek data interface ini yang memegang seluruh kontrol dari cek data dengan nama dan nomor KTP. Lalu kita masuk ke dalam controller data. Nah, di dalam controller data, di sini terdapat library yang diambil dari package entity data dengan kelas penyewa entity 07201 dan juga pemesanan entity 07201 dengan library pula dari array list dan juga library dari date. Lalu di sini ada pendeklarasian data bertipe data integer, yaitu indeks login sama dengan 0. Nah, penyewa cost controller ini hasil dari pewarisan data dari kelas controller data interface. Jadi implements maksudnya adalah implements ini data kelas penyewa cost controller ini akan mendapatkan akses dari kelas controller data interface yang nanti akan kita bahas. Lalu di sini ada penyewa cost controller sebagai konstruktor kosong tanpa ada parameter. Lalu di sini ada juga getter data, konstruktor getter data yang akan mereturn seluruh data yang ada dalam penyewa model. Nah, jadi data penyewa model yang ada di package model akan ditampung terlebih dahulu di dalam kelas kumpulan pusat data model. Lalu akan direturn, dipanggil kembali dalam get data. Setelah itu begitu juga dengan fungsi pemesanan. Nah, seluruh data yang ada dalam pemesanan model maka akan dipanggil kembali dalam kumpulan pusat data model controller, lalu akan menjadikan inputan terbaru yang terhubung dengan pemesanan entity 07201. Lalu di sini ada fungsi polymorph overriding dengan fungsi login yang sesuai dengan nama dan nomor KTP. Lalu indeks login yang dideklarasikan sama dengan 0 itu merupakan indeks data yang telah diinputkan dan ditampung di dalam kelas kumpulan pusat data model controller 07201 dengan elemen data penyewa model. Lalu di sini ada fungsi dari yang sebelumnya, yaitu cek data sesuai dengan nama dan nomor KTP. Lalu di sini ada inputan alias setter. Di sini ada fungsi inputan insert, yaitu string nama, string nomor KTP, date tanggal lahir, string daerah asal, string nomor telepon, string status, date tanggal check-in, serta date tanggal check-out, yang mana mereka berposisi sebagai parameter dari insert. Lalu di sini ada juga kelas penyewa entity 07201 dengan elemen data penyewa entity sebagai tempat penampungan terbaru dari data yang telah diinputkan. Nah, dan di sini adalah inputan masing-masing parameter yang ada di dalam fungsi insert. Lalu data-data tersebut akan ditampung di dalam kelas kumpulan pusat data model controller di dalam elemen penyewa model. Setelah itu kita masuk ke dalam penyewa entity dengan getter penyewa entity. Nah, di sini akan mereturn data atau memanggil kembali data dari kelas kumpulan pusat data model dari elemen penyewa model. Nah, sesuai dengan indeks loginnya. Jadi sesuai dengan urutan data sesuai indeks. Lalu di sini ada cek pemesanan. Cek pemesanan ini dilakukan di dalam kumpulan pusat data model controller. Nah, maka data tersebut akan dicek sesuai dengan nama dan nomor KTP. Nah, lalu di sini ada juga show data penyewa kamar
yang mana data tersebut akan dipanggil kembali dan akan dimunculkan sesuai dengan urutan indeksnya. Lalu kita masuk ke dalam pemilik cost controller. Nah, di dalam kelas pemilik cost controller ini terdapat library dari package entity data, yaitu penyewa entity, pemesanan entity, dan pemilik cost entity. Lalu di sini juga ada library dari simple date format, array list, dan juga date. Nah, di pendeklarasian atas public class, nah yang merupakan acuan mengikuti implements controller data interface, yaitu mendeklarasikan tipe data integer dengan nama index login sama dengan 0. Lalu di sini juga ada atribut array list yang terhubung dengan pemilik cost entity, lalu menampung datanya di dalam pemilik cost entity array list seperti yang di kelas sebelumnya, di package sebelumnya. Lalu di sini ada juga konstruktor tanpa parameter pemilik cost controller, dan di sini adalah fungsi statis dari data pemilik, sehingga nanti fungsi ini akan terhubung secara statis ke dalam main data. Nah, di sini terdapat data-data dari pemilik, yaitu nama, nomor KTP, serta nomor telepon yang telah dituliskan dan telah ditentukan. Nah, maka data tersebut akan dicek kembali sesuai atau tidak nama, nomor KTP, dan nomor telepon. Lalu di sini ada fungsi view, yang mana fungsi ini digunakan untuk menampilkan data tersebut, baik itu nama, nomor KTP, dan nomor telepon. Lalu di sini ada fungsi daftar pemesanan kamar. Jadi fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang ada di dalam elemen pemesanan model. Lalu di sini ada polymorph overriding sesuai dengan fungsinya dari control data interface yang nanti akan kita bahas. Di sini ada login dengan parameter nama dan nomor KTP. Nah, jika nama dan nomor KTP itu benar, maka akan masuk nanti ke dalam kumpulan pusat data model, yaitu pemilik cost. Maka nanti nama dan nomor KTP tersebut akan dicek kembali apakah nama tersebut telah sesuai dengan data yang telah diinputkan atau tidak. Nah, lalu di sini ada yang namanya konstruktor pemilik cost entity yang akan memanggil data dari kumpulan pusat data model di dalam elemen pemilik cost model sesuai dengan indeksnya. Lalu di sini juga ada fungsi update is verified, yang mana ini memanggil data yang ada di dalam pemesanan model untuk diverifikasi sesuai dengan indeksnya. Nah, lalu di sini ada array list yang menghubungkan pemesanan entity dan cek pemesanan model. Nah, di sini akan mereturn kembali data tersebut dari penampungan elemen yang bernama pemesanan model sesuai dengan getternya, yaitu pemesanan entity array list. Lalu kita masuk ke dalam kumpulan data pusat model controller. Nah, di dalam kumpulan pusat data model controller ini merupakan tempat penampungan seluruh data yang ada di model akan ditampung di sini. Baik itu mulai dari pemesanan model, pemilik cost model, serta penyewa model. Nah, data tersebut akan ditampung ke dalam elemen-elemen kelas ini, masing-masing kelas. Nah, untuk elemen kelas pemesanan model bernama pemesanan model, untuk pemilik cost bernama pemilik cost model, dan untuk penyewa bernama penyewa model. Lalu kita masuk ke dalam kelas controller data interface. Nah, di dalam sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk kelas interface ini merupakan kelas acuan yang mana menjalankan seluruh fungsi login. Seluruh fungsi login yang ada dalam kelas controller. Jadi fungsi login yang ada atau tertera di dalam kelas masing-masing controller akan berjalan sesuai dengan
interface dari controller data interface. Lalu kita masuk ke dalam package admin data, yaitu main data atau pusat data. Nah, di sini saya menggunakan library controller data. Di sini saya menggunakan library controller data yang terhubung dengan kumpulan pusat data model controller 07201, pemilik cost controller, penyewa cost controller, serta package entity data dari kamar entity 07201. Lalu di sini ada pula library dari date dan scanner. Nah, di dalam kelas pusat data, di sini terdapat data statis dari pemilik cost controller dengan elemen pemilik controller dan juga penyewa cost controller dari elemen penyewa controller yang bernama penyewa controller. Lalu di dalam main terdapat pemilik controller memanggil data pemilik yang ada di fungsi pemilik cost controller. Lalu di sini ada pendeklarasian integer dari pilih. Lalu di sini ada perulangan sesuai dengan menu. Di sini terdapat menu login pemilik, data check-in, verifikasi, tampilkan data dan exit. Lalu di sini ada switch case sesuai dengan jumlah menu. Nah, yaitu ada 6. Nah, di sini ada perulangan do while. Semua ini akan diulang jika pilih yang dimasukkan itu tidak sama dengan 6. Maka data tersebut akan diulang. Lalu di sini ada fungsi check-in. Fungsi check-in di sini adalah berguna untuk menginputkan data-data yang dibutuhkan, yaitu nama, nomor KTP, tanggal lahir, daerah asal, nomor telepon, status, tanggal check-in, dan tanggal check-out. Seluruh data ini akan disimpan ke dalam elemen dari penyewa cost controller dengan nama penyewa controller. Elemen bernama penyewa controller dengan fungsi insert. Lalu, jika data tersebut telah diinputkan, maka akan muncul tulisan input data sukses. Setelah itu kita masuk ke dalam fungsi login penyewa. Nah, di dalam fungsi login penyewa ini terdapat inputan nama dan nomor KTP. Nah, inputan nama dan nomor KTP ini merupakan persyaratan untuk login berdasarkan nama dan KTP, supaya dapat mendapatkan akses data yang ada di dalam penyewa controller. Apabila nama dan nomor KTP itu benar, maka akan muncul tulisan selamat datang sesuai dengan nama yang telah diinputkan. Nah, dan juga di sini terdapat proses pengecekan sesuai nama dan nomor KTP. Apabila data tersebut sesuai namun belum memilih kamar, maka akan muncul tulisan Anda belum memilih kamar dan langsung diarahkan ke dalam fungsi daftar check-in yang akan kita bahas nantinya. Dan juga jika data tersebut telah memilih kamar, maka seluruh data yang telah diinputkan di awal dalam fungsi check-in akan ditampilkan di sini. Namun di sini ada yang namanya is verified dan di situ akan tertulis belum terverifikasi. Nah, lalu sesuai dengan apa yang saya bilang tadi akan diarahkan ke dalam fungsi daftar check-in. Nah, kita masuk ke dalam daftar check-in, maka akan diarahkan untuk langsung memilih kamar. Maka dalam kelas kamar entity 07201 akan dimunculkan dengan dengan perintah for. Lalu nanti akan muncul sesuai dengan nomor urutan setiap kamar. Maka kita akan memilih sesuai dengan nomor urutannya.
lalu data tersebut akan disimpan ke dalam elemen data penyewa controller dan di dalam fungsi pemesanan. Nah, sesuai dengan getter datanya. Nah, lalu di sini ada pula fungsi login pemilik. Nah, ini digunakan untuk login sebagai pemilik. Di sini ada login nama, nomor KTP, nomor telepon. Nah, di sini ada pengecekan login. Apabila nama dan nomor KTP tersebut benar, maka akan tertampil selamat datang sesuai dengan nama dan nomor KTP-nya. Maka akan muncul namanya. Jika sebagai pemilik belum ada yang menyewa kos, maka akan muncul data masih kosong. Nah, jika terdapat penyewa yang telah menginputkan datanya, maka pemilik dapat melihat data penyewa tersebut. View data. Namun, jika pemilik salah menginputkan nama, nomor KTP, maka akan muncul nama atau nomor KTP Anda salah. Lalu kita masuk ke dalam fungsi update is verified. Ini untuk mengupdate data dan memverifikasi data. Nah, di sini terdapat inputan nama penyewa dan nomor KTP penyewa. Yang mana inputan nama dan nomor KTP ini akan dicek kembali apakah sama data tersebut yang ditampung di dalam elemen pemesanan model sebelumnya. Apabila sama, maka data tersebut akan terverifikasi sesuai dengan data yang telah diinputkan berdasarkan nama dan nomor KTP-nya. Nah, lalu apabila data itu tidak ada atau belum diinputkan, maka akan muncul tulisan data tidak ada. Nah, lalu yang terakhir adalah fungsi view data atau fungsi untuk menampilkan data, seluruh data yang telah diinputkan dan telah diverifikasi, yaitu mengambil data dari pemilik controller sebagai pusat admin atau pemilik controller dari fungsi daftar pemesanan kamar di dalam controller, sehingga data tersebut nantinya akan tertampil seluruhnya di layar. Nah, apabila kita jalankan programnya, maka hasilnya akan seperti ini. Kita check in terlebih dahulu. Input nama, nomor KTP terserah, tanggal lahir, daerah asal, nomor telepon, status, tanggal check-in, tanggal check out, nah, muncul input data sukses. Lalu kita masuk ke dalam data check-in, masukkan nama yang sesuai, lalu nomor KTP yang sesuai. Nah, maka kita akan diarahkan ke dalam menu kamar karena kita belum memilih kamar. Maka saya akan memilih kamar depan 0 sesuai dengan urutan, maka akan dimunculkan datanya belum diverifikasi. Nah, lalu kita verifikasi datanya sesuai dengan nama penyewa dan nomor KTP penyewa. Nah, data telah diverifikasi, mari kita lihat datanya
apakah sudah diverifikasi atau belum. Nah, seluruh data akan ditampilkan dan di sini tertulis is verified true, maka data tersebut telah diverifikasi. Nah, kita login sebagai pemilik. Kita login sebagai pemiliknya. Nah, maka sebagai pemilik dapat melihat data penyewa kos kamarnya, yaitu Fajrul dengan nomor KTP 1234, check-in-nya yaitu dari tanggal 4 bulan 1 2021 dan check out dari tanggal 1 di tanggal 1 bulan 4 2021, memilih kamar depan dan telah diverifikasi. Nah, kita dapat melihat data kita sendiri. Nah, kita dapat menampilkan data kita sendiri. Nah, mungkin cukup sekian presentasi penjelasan dari program yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.